Kejadian yang dialami Amor akhirnya diketahui oleh Yusa dan pendekar tua pada saat sampai di desa. Dan Baham menginfokan, Elem sedang melakukan kunjungan ke kediaman gubernur. Kediaman yang megah, mewah dan berisi dayang pelayan. Gubernur terkejut akan kedatangan Elem, melaporkan kejadian yang menimpa Amor pada saat Elem melakukan permintaan investigasi dari gubernur. Elem segera menanyakan peran gubernur dalam kejadian tersebut. Secara pengecut, gubernur menyangkal keikutsertaan dirinya. Elem pun segera menyebut gubernur sebagai hipokrit, orang yang penuh dusta. Gubernur dengan kedok terbongkar pun masih mencoba untuk mengelak. Elem melancarkan pengaruh sihirnya untuk menarik pengakuan dari gubernur. Gubernur berencana menghancurkan ekonomi desa supaya Amor terjerat kemiskinan, dan akhirnya menyerah menjadi istrinya. Elem juga menanyakan peran serta gubernur akan penyakit membatu pendekar tua. Gubernur mengakui mendapat racun itu dari pasukan Raja Iblis. Elem menyadari akan kemunculan Raja Iblis baru, hasil dari pengakuan gubernur. Dengan geram, meminta gubernur untuk menyerahkan semua harta dan hak tanah desa kepada Elem. Serta meminta gubernur untuk mengakui semua dosa kepada kaisar di ibu kota kerajaan. Gubernur terbebas dari pengaruh tapi tetap tidak bisa menolak, mencemaskan nasibnya bila bertemu dengan kaisar. Elem pada saat mengubah jubahnya kembali, merasakan ada ancaman datang mendekati desa Boris. Dilanda kecemasan akan keselamatan semua orang, memutuskan untuk segera kembali ke desa secepatnya. Sementara itu, desa yang mengalami serangan monster, warga mengevakuasikan diri ke rumah kediaman Elem. Yusa mengherankan Raja Iblis yang semestinya sudah musnah, muncul beserta pasukannya di desa Boris. Sedangkan Raja Iblis menyuruh pasukan untuk maju terus menindas semuanya. Leroy, penyintas terakhir, Raja Iblis Loli yang cute. Di rumah Elem, Baham terbangun mendapati warga yang panik di hadapannya. Baham menyatakan rumah Elem kebal bencana, terkejut setelah mendengar Amor tentang keadaan desa. Pendekar tua dengan kegagahannya, sendirian menghadapi monster raksasa. Dan monster pun tumbang. Ternyata telah banyak musuh yang menjadi korban keganasan pedang pendekar tua. Musuh yang mengakui kehebatan, memperkirakan peringkat pendekar tua di atas S1. Para jenderal pasukan pun ingin menjajal jurus pedang si pendekar tua. Dan pendekar tua menyadari umurnya akan segera berakhir. Di medan lain, Yusa sedang bertempur sengit melawan Raja Iblis Loli. Leroy juga mengakui kehebatan Yusa menahan semua serangan sihir. Menyatakan, Yusa adalah musuh yang sangat layak bagi Raja Iblis seperti dirinya. Di lain pihak, Yusa juga mengagumi Raja Iblis yang bertubuh kekanakan tapi punya sihir luar biasa. Yusa menanyakan tujuan Leroy menyerang desa. Tujuan utama Leroy adalah, demi kebangkitan pasukan iblis akan mengambil alih kepemilikan dungeon desa. Yusa menyadari, apabila Leroy mendapatkan item peringkat S dari dungeon, pasukan iblis akan tak terkalahkan. Yusa berniat menghentikan, dijawab Leroy bahwa dia juga akan lebih serius bertempur. Leroy menggunakan pedang saktinya untuk melawan Yusa. Ternyata Yusa selama ini kurang percaya diri dengan kemampuan yang ia miliki. Menghimpun keberanian untuk menghadapi apapun serangan yang terjadi. Kedua petarung serentak melakukan serangan. Tiba-tiba Elem muncul tepat di tengah garis serangan, mengejutkan para gadis petarung. Leroy berteriak menyuruh Elem untuk minggir karena dia tidak bisa menghentikan jurus. Tetapi terlambat sudah, pedang sakti Raja Iblis telah menembus tubuh Elem dengan telak. Yusa pun segera meratapi Elem yang tengah tergeletak.